Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya sehat semua bukan? Seperti biasa ya, hari ini kita akan belajar bersama kelas 3. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, perubahan wujud benda. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang perubahan wujud benda mencair, membeku, dan menguap. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mengidentifikasi perubahan wujud benda mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada dua contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas. Sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Yang kedua, coba perhatikan saat kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika turun hujan, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan akan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa tersebut bisa terjadi? Udara di sekitar kita banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas, akan tetapi tetes air berasal dari uap air di sekitarnya. Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Apakah di sekolah mempunyai petugas kebersihan? Kira-kira apa saja ya tugas-tugasnya? Tugas petugas kebersihan yaitu membersihkan halaman sekolah setiap pagi, terus membersihkan toilet sekolah dan sebagainya. Nah, di sini tugas kalian adalah menuliskan hasilnya di tempat yang telah disediakan. Di sini Bu Guru sudah memberikan contoh. Yang pertama, petugas kebersihan sekolah. Perannya mengurus dan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, kalian tinggal mengisi untuk yang kepala sekolah, guru kelas, dan petugas perpustakaan. Apakah kalian tahu kapur barus? Ayo kita cari tahu bersama dengan cara mengurutkan informasi berikut. Nah, di sini ada sebuah paragraf yang bentuknya masih acak-acakan. Sekarang kita bisa mengurutkannya. Yang pertama, pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari di sela-sela pakaian atau di kamar mandi. Apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan, kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau wangi di udara. Jadi, menyublim adalah perubahan wujud benda padat menjadi gas. Nah, sekarang tugas kalian
memasangkan kata berikut dengan arti yang sesuai. Perhatikan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Apakah perbedaan antara ketiga jenis alat tersebut? Perbedaannya adalah jam analog memiliki jarum penunjuk jam yang akan berputar setiap detik, menit, dan jam. Sedangkan jam digital hanya menunjukkan angka waktu yang akan berubah setiap menit dan jamnya. Sedangkan jam pasir tidak memiliki angka, hanya perpindahan pasir yang menunjukkan berubahnya waktu. Nah, sekarang ayo kita lingkari bersama-sama satuan waktu yang biasa digunakan. Kira-kira apa ya? Ya, detik. Kita lingkari yang detik, kemudian menit, dan juga jam. Itulah satuan waktu yang biasa digunakan. Tugas kalian adalah pasangkanlah jam dengan waktu yang sesuai. Contoh, nomor 1 yang sesuai yang mana? Itu pukul 7:40. Kita beri tanda garis. Nah, bagaimana kalian? Sudah paham apa belum? Kalau sudah paham, cukup sekian ya dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai jumpa kembali.